Bismillahirrahmanirrahim. Jam 4 pagi harus bangun, jangan lupa sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua karunia serta nikmatnya sehingga kita dapat berada dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Angelika Desariadia Ayu Puspitasari dengan NIM 210001963 ingin menyampaikan sedikit mengenai hal yang sudah biasa terjadi di kehidupan, yaitu fitnah. Fitnah di sini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, fitnah memiliki dua makna. Yang pertama yaitu fitnah dalam arti ujian-ujian keimanan, contohnya kesesatan, kemusyrikan, kekafiran, kezaliman. Dan untuk makna yang kedua yaitu fitnah adalah menyebarkan aib atau menuduh orang lain melakukan hal yang tidak sebenarnya. Padahal dalam arti menyebarkan tuduhan dan keburukan ini adalah sebuah akhlak yang tercela dan tidak seharusnya dilakukan oleh umat muslim. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Tidak hanya hadis tadi, kita di kehidupan sering mendengar bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari kata-kata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Kata-kata ini diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang berarti, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Pada saat itu, ketika mendapatkan fitnah, orang mukmin diperintahkan untuk mengusir kaum musyrik dari Mekah. Kaum tersebut telah diusir karena keberadaan kaum musyrik ini membahayakan bagi agama dan juga dapat menimbulkan fitnah yang nantinya pasti akan lebih besar daripada berperang di tanah haram. Fitnah yang dimaksud di sini adalah penganiayaan dari kaum musyrik terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pada saat itu tuh benar-benar dalam kondisi terjepit. Maka didapatkan maksud dari berbuat fitnah saja sudah termasuk hal yang kejam, dan membunuh pun dosanya juga besar. Hadirin sekalian, sebagai umat muslim kita harus dan wajib untuk menjauhi perbuatan fitnah ini dimanapun dan kapanpun kita berada, karena fitnah ini memiliki bahaya. Contoh dari bahaya fitnah yaitu seperti 1. Dapat memutus tali silaturahmi dan memecah kebersamaan. 2. Yaitu dapat merugikan dan mencelakai orang lain. 3. Dapat menimbulkan kesengsaraan. 4. Fitnah merupakan tanda dari orang munafik, dan yang kelima yaitu masuk neraka. Sebenarnya perilaku fitnah ini apa sih sebabnya? Sebab dari perilaku fitnah ini tuh ada 2. Yang pertama yaitu sebab kauniyah, di mana sebab ini terjadi karena kekuasaan Allah yang menunjukkan keadilannya. Kemudian untuk sebab yang kedua yaitu sebab khusus terjadi karena peristiwa manusiawi, yaitu keluar dari kebenaran dan tidak sabar di atas kebenaran. Maka dari itu, mari kita meningkatkan keimanan, selalu berhati-hati dalam bertindak dan tidak
terlalu mudah mempercayai perkataan atau perbuatan orang lain yang kita sendiri belum tahu kebenarannya, agar senantiasa kita dijauhi dari fitnah, serta tidak membawa hawa nafsu kita dalam menyikapi fitnah, bahkan sampai membalas fitnah dengan fitnah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.